Baik, kita akan mulaikan ibadah kita sore hari ini. Kita mau tundukkan kepala, kita angkat pujian. Di hadiratmu aku puas, di hadiratmu aku bebas. Kuasa rohmu, bukakan rahasia firman-Mu kepadanya ya Tuhan, agar kami yang hadir saat ini dapat mendengarkan firman-Mu dengan penuh urapan daripadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Amin. Shalom. Selamat sore rekan-rekan pekerja Kristus. Kasih Tuhan yang berbahagia, rekan-rekan pekerja Kristus suara Injili. Pembahasan kita yaitu tentang sangkakala, kita lanjutkan ya. Kemarin terakhir sangkakala ke-6 ya. Dalam pembahasan ya sangkakala kelima itu adalah mulainya antikris ya. Sangkakala kelima itu mulainya antikris ya. Maka di situ ada peringatan-peringatan yang sangat jelas dan tajam ya di sangkakala kelima. Kemudian sangkakala keenam. Jadi kita bisa perhatikan apa yang terjadi pada zaman antikris 3,5 tahun betul-betul sesuai dengan firman Tuhan di surat Tesalonika. Disebutkan damai, tetapi tidak ada damai. Sebab hukuman Tuhan turun atas mereka yang hidup dalam zaman antikris. Tuhan jatuhkan hukuman, ya itu ada di dalam sangkakala kelima. Kemudian saudaraku di sangkakala keenam kita perhatikan di sini. Ya, kita perhatikan di sini, saudara, dari 4 tanduk itu, ayat sudah dibaca. Udah ya. Dari keempat tanduk yang mesbah emas ya, mesbah emas. Jelas ini mesbah dupa, bukan mesbah bakaran ya, mesbah dupa. Mesbah dupa ya di ayat yang ke-15 ayat yang ke-13. Lalu malaikat yang ke-6 meniup sangkakalanya dan aku mendengar suatu suara keluar dari keempat tanduk mesbah emas yang di hadapan Allah. Ini luar biasa. Jadi mesbah ini mesbah dupa. Mesbah dupa itu ada di ruang suci. Ini dalam susunan tabernakel ya. Itu ada di ruang suci persis di perbatasan, jadi persis di tirai perbatasan dengan ruangan maha suci. Dan di balik ruang maha suci, di balik tirai itu ada ruang maha suci, dan di ruang maha suci itu ada peti perjanjian. Nah, dan itu ruang maha suci. Dan mesbah dupa ini adanya di ruang suci. Kita lihat di sini, perhatikan dari di mesbah dupa ini pojok-pojoknya itu 4 sudut itu ada tanduk berbentuk tanduk dan dibuat dari emas itu. Dibuat ini adalah salah satu alat di tabernakel yang Tuhan perintahkan untuk Nabi Musa buat. Ya, kalau peralatan yang ada di ruang maha suci semuanya terbuat dari emas. Kalau yang di halaman itu terbuat dari kayu dan tembaga. Kalau di ruang maha suci adalah peti perjanjian itu emas ya. Nah, kasih Tuhan, ruang mesbah dupa ini bicara tentang kehidupan doa dalam roh, penyembahan dalam roh. Ya, penyembahan dalam roh. Jadi kita perhatikan dengan sungguh, makanya menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran jangan sampai digantikan oleh penyembahan palsu. Sepertinya dalam roh, tetapi sudah campur dengan musik. Ya, itu tidak benar. Kita lihat ayatnya dulu, hanya mampir sejenak. Kita buka di dalam 1 Korintus pasal 14 ya. 1 Korintus pasal 14. Di 1 Korintus pasal 14
tentang Mazmur. 1 Korintus pasal 14 ayat 15 Ya. ayat 14, 15 sampai 17. 14 sampai 17. 1 Korintus pasal 14 ayat 17 ya. 1 Korintus 14 ayat yang ke-14 sampai 17. Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohku lah yang berdoa, tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Jadi, apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Sebab jika engkau mengucap syukur dengan rohmu saja, bagaimanakah orang biasa yang hadir sebagai pendengar dapat mengatakan amin atas pengucapan syukurmu? Bukankah ia tidak tahu apa yang engkau katakan? Sebab sekalipun pengucapan syukurmu itu sangat baik, tetapi orang lain tidak dibangun olehnya. Ya, di dalam ayat 15 khususnya, jadi apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Ya, memuji dengan rohnya sama dengan dalam ayat yang ke-13. Karena itu siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia harus berdoa supaya kepadanya diberikan juga karunia menafsirkan. Ya, jadi artinya bermazmur menyembah dalam roh dan kebenaran yang ada dalam ayat 26 itu adalah bahasa roh. Bahasa roh, ya. Tidak dibenarkan, tidak ada ayatnya menyembah dalam roh menggunakan bahasa yang dimengerti oleh si pendengar, oleh si pengucap, kecuali itu roh Tuhan sendiri yang menganugerahkan maknanya berupa firman Tuhan. Ya, berupa firman Tuhan. Tapi kalau itu merupakan rekayasa manusia bermazmur menyembah, lalu kemudian diteruskan dengan bahasa Indonesia, aku memuji Engkau Tuhan, aku menyembah Engkau, terpuji Engkau Yesus. Kedengarannya bagus, kata-katanya bagus. Tetapi itu campuran ya dengan bahasa roh. Campuran dalam penyembahan dalam roh. Jangan lakukan itu. Gereja Suara Injili lahir dan ada karena memang kita berpegang kepada suara Injili. Injil adalah urapan, kuasa Kristus adalah Roh Kudus. Jadi kita tidak punya hak untuk melakukan penawaran. Ya, ini bicara penyembahan dalam roh. Jangan lalu kemudian akal tidak mendatangkan faedah. Akal tidak boleh mencampuri dalam kita menyembah dalam roh. Akal tidak boleh mencampuri. Itu full roh. Jadi sekarang muncul di mana-mana. Ya, penyembahan dalam roh pakai musik. Itu tidak ada ayatnya. Berikan pada saya ayatnya penyembahan dalam roh, yaitu dengan bahasa roh pakai musik. Berikan saya ayatnya, itu saja jawabannya. Saya minta tunggu jawaban dari saudara-saudara. Berikan saya ayatnya. Ya, saya periksa, menurut saya tidak ada ayatnya. Tapi jangan coba-coba bikin ayat, itu namanya menambah. Itu tidak benar. Sebab semua yang dalam roh, dalam bahasa roh, itu full roh. Ya, baik dalam penyembahan, full roh itu bahasa roh. Baik juga dalam menyembah, dalam menyembah full roh, tidak boleh ada campuran, ya tidak boleh dipakai musik, tidak boleh karena akal tidak boleh mencampuri.
Saya tahu sendiri ya, karena sejarah tentang bahasa roh, sejarah tentang penyembahan dalam roh dan kebenaran, itu saudaraku awalnya tahun 69. Ketika saya sekolah Alkitab di Tawangmangu. Itu Tuhan berikan, ajarkan lewat ibu direktur, Tante Daniel Nuh Walker. Ibu direktur, setiap jam pelajaran pertama tiap hari, beliau mengajar kami, membekali kami bagaimana menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Bagaimana bermazmur. Saya tahu karena saya salah satu murid dari Tawangmangu tahun 69 angkatan kedua. Siapin mulai tahun 70. Siapin mulai tahun 70 angkatan pertama. Sepulangnya dari sekolah Alkitab, sesampainya di Majalengka, Om Tan bertanya kepada saya, apa yang kalian dapat yang tidak ada di sini? Belum ada sekolah. Yang sudah itu adalah kursus kilat Alkitab. Apa yang kalian dapat dalam pendidikan di sana yang tidak ada di sini? Kami bertiga, bukan saya saja. Saya, Maman Sulaiman almarhum, dan Tante Lis Marta almarhum. Jadi waktu itu tinggal saya sendiri sekarang untuk yang tahun 69 itu. Kami sampaikan, Om, kami dibekali bagaimana bermazmur. Om Tan kaget, gimana bermazmur? Menyembah dalam roh. Gimana? Beliau lulusan sekolah Alkitab, tapi dia di BG Malang. Di situ kami diminta memberikan contoh. Kami bertiga bermazmur. Beliau nangis mendengar itu. Beliau menangis. Menangis. Karena mendapatkan sesuatu yang baru. Yang belum pernah ada. Dan saya bersyukur sebagai salah satu dari murid tahun 69 itu menerima bekal itu. Dan pada waktu itu Ibu Direktur juga berpesan, murni full roh. Jangan pakai tambahan apapun. Murni full roh. Saudara, kemudian pas ibadah di Majalengka, kami diminta untuk membekali atau untuk mendidik jemaat dan siswa-siswi. Belum ada siswa, belum ada siswa-siswi. Kami diminta untuk memulaikan di tengah jemaat. Dan kami bermazmur. Jemaat kaget. Karena itu untuk pertama kali tahun 69 itu. Mereka nangis hancur hati. Hadirat Tuhan turun. Luar biasa. Itu mulainya tahun 69. Jadi saya tahu persis sejarah Mazmur itu. Untuk lingkup yang ada di Indonesia. Saya tahu persis. Belakangan-belakangan ini ada manusia-manusia pendeta yang sok pinter. Lebih pinter dari firman Tuhan. Lebih pinter dari Tuhan. Mau melengkapi yang Tuhan dianggapnya kurang lengkap. Mazmur itu. Kalau tidak pakai musik. Itu namanya menambah. Sedangkan firman Tuhan jelas tegas di pasal 22, jangan menambah. Enggak boleh. Ya, full roh. Full roh. Jelas di dalam 1 Korintus pasal 14 ini. Dalam kita bermazmur, jangan menggunakan akal. Akal tidak boleh mencampuri. Musik itu adalah akal. Musik itu akal. Bukan saya tidak suka musik, saya suka. Tapi ada yang perlu pakai musik, ada yang oleh Tuhan dibatasi jangan atau tidak usah. Ini saudaraku, karenanya yuk kita sendiri yang sudah lama penuh Roh Kudus dan belajar dan terus menerus kita belajar dan belajar, kita akan belajar mentaati firman. Sampai detik ini saudara. Dari tahun 69, saudara bayangkan. Itu adalah rentang waktu pelayanan saya. Sampai detik ini. Saya tidak ada niat sama sekali penyembahan
baik pribadi di rumah, dengan istri, dengan anak, pakai musik sama sekali nggak ada. Tidak ada sama sekali. Tidak ada. Tidak ada dorongan, tidak ada keinginan. Karena itu menambah firman. Saudara, demi nama Tuhan Yesus, hentikan penyembahan yang diiringi musik dalam lingkup GSII khususnya. Dalam ibadah manapun, ibadah formal kan di gereja, ibadah non formal kan menurut bahasa manusia, non formal itu ibadah rumah tangga. Ya, musik hanya untuk mengiringi lagu-lagu penyembahan, lagu-lagu pujian. Saudara, ingat, sekarang kita ini berada di penghujung zaman anugerah. Ya, ingat, ya, jangan kita terjebak oleh sesuatu yang sepertinya benar, sepertinya mengasihkan, tetapi itu membawa kita menjauh dari firman. Dan di dalam beberapa peristiwa, setiap penyembahan diiringi musik, hak bicara Tuhan itu tertutup. Hak bicara Tuhan lewat nubuat itu hampir tidak ada. Hampir tidak ada. Karena musik tidak kalah kencengnya dengan suara yang menyembah. Musik tidak kalah kencengnya. Saya tahu karena saya. Ya, bahkan karena jumlah yang hadir banyak, musik volumenya ditambah kenceng lagi. Sehingga suara musik dominan menguasai ruangan ibadah. Hak bicara Tuhan terampas. Ingat ya, kita ada sebagaimana sekarang kita ada karena Tuhan mengasihi kita. Amin. Samping Tuhan telah menebus kita dengan darahnya, dia mati di atas salib, dia bangkit kembali untuk membuktikan kasihnya kepada kita, dan dia anugerahkan Roh Kudusnya setelah dia naik ke surga. Agar kita hidup seperti Yesus hidup. Tuhan Yesus sendiri sebelum pelayanan harus penuh Roh Kudus dulu. Kita pun begitu. Hidup dalam roh, bukan hidup berdasarkan perasaan. Bukan hidup berdasarkan apa kata manusia. Kita hidup berdasarkan apa kata roh, apa kata firman. Itu kita harus betul-betul belajar. Jangan campuri penyembahan dalam roh dengan kebijakan-kebijakan manusia. Kita tidak punya hak untuk menambahkan. Kita tidak punya hak. Kalau kita terus coba memaksakan, namanya kita kurang ajar. Kurang ajarnya ke siapa? Ke Tuhan Yesus sendiri. Dan saya justru melihat begitu timbul rasa was-was. Tuhan, akankah ada sentilan dari Tuhan? Itu yang saya khawatir. Kalau Tuhan menyentil. Tahu menyentil? Tahu? Kalau Tuhan menyentil, itu saya tidak harapkan. Tapi kalau terus-terusan itu anak bandel, yang tidak menurut kehendak Tuhan, itu hamba Tuhan bandel, tetap hanya menurut keinginan dirinya sendiri, apa kata manusia, Tuhan punya hak atas kita untuk melakukan teguran, baik teguran dalam bentuk perkataan maupun teguran dalam bentuk tindakan fisik. Itu yang jujur saja saya sudah minta Tuhan jangan dulu tindakan fisik. Teguran melewat perkataan kalau bisa Tuhan. Tapi semua Tuhan yang tahu. Karenanya pada kesempatan petang ini, kita sekarang ini hidup di penghujung zaman anugerah. Segala sesuatunya akan segera berakhir. Segera berakhir. Tanda-tanda zaman sudah makin menyatakan itu. Makin menyatakan. Menurut kalender Alkitab, sekarang kita itu sudah 2050. Bukan lagi 2023. Saudara waspadalah. Ukuran tentang waktu itu di kalender Alkitab. Bukan kalender internasional yang kita pegang, yang umumnya dunia pakai. Kalender Alkitab itu yang menentukan. Karenanya kekasih Tuhan yang berbahagia, yuk tingkatkan
kehidupan menyenangkan Tuhan. Amin. 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 Tingkatkan kehidupan pelayanan yang membuat Tuhan dimuliakan. Tingkatkan langkah hidup yang kita belajar sebagaimana pesan Tuhan Yesus di dalam Injil Matius, belajarlah kepadaku. Belajar kepada firman, belajar ya. Nah, belajar. Ya, buang jauh-jauh segala praktek-praktek pelayanan, praktek-praktek penyampaian firman, praktek-praktek yang disebut dalam kemasan penyembahan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Saya tegaskan, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, jangan ada lagi dalam tubuh GSII. Karena saya rindu semua yang ada di GSII betul-betul sesuai dengan firman Tuhan. Kalau toh diluaskan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, saya mengizinkan. Apa bedanya? Lagi pula, buat apa bikin GSII? Organisasi-organisasi yang saudara tahu persis saya dari mana, itu juga begitu. Kenapa saya nggak tetap di situ? Kenapa? Karena Tuhan taruh pada saya tentang pengajaran. Karena di dalam surat 2 Yohanes, itulah selamatmu. Pengajaran Kristus itu selamatmu. Saya rindu, jangan ada satupun di warga GSII tidak selamat, ya, karena menambahi firman. Sebab di dalam Wahyu pasal 22 menambah, itu akan ditambah hukumannya. Mengurang, saudara, itu akan luar biasa, membuat hukuman Tuhan itu di samping ditambah, tetapi juga Tuhan akan mencabut anugerahnya. Yang jelas, jangan usik hak Tuhan. Amin. Amin. Jangan usik hak Tuhan. Menambah nggak boleh. Penyembahan diiringi musik itu menambah. Stop. Jangan ada lagi dalam tubuh GSII penyembahan diiringi musik. Karena itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan memampukan kita untuk melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Ingat saudaraku, nah lagi sekali kita hidup di penghujung zaman anugerah. Mana yang sedang kita bahas adalah tentang sangkakala. Ya. Kenapa tadi saya masuk ke situ? Karena di sangkakala itu kita bicara tentang sangkakala yang ke-6, yaitu 4 tanduk. Aku mendengar suara yang keluar dari ke-4 tanduk mesbah yang di hadapan Allah. Mesbah emas bicara penyembahan dalam roh dan kebenaran. Penyembahan dalam roh dan kebenaran. 4 tanduk bicara 4 Injil. Ya, bicara kuasa Allah. Ya, saudara jangan anggap enteng menyembah dalam roh dan kebenaran. Jangan anggap itu biasa-biasa. Jangan anggap itu biasa-biasa. Karena saat kita menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, baik penyembahan saat-saat formal waktu ibadah, baik penyembahan yang sifatnya pribadi, maupun ketika kita berdoa sendiri, yaitu secara formal, atau kita sedang dalam melakukan kegiatan apapun secara fisik, ya kita tetap bermazmur, kita tetap menyembah. Itu saudaraku, kita dikelilingi oleh 4 tanduk. Kita dikelilingi oleh 4, yaitu bicara kuasa roh, kemuliaan Allah, yaitu tanduk emas. Iya, dikelilingi, sudah dilingkupi, diselimuti. Wah, luar biasa. Tuhan melindungi, Tuhan menyertai. Ini firman Tuhan. 4 tanduk sudah dari emas, mengelilingi 4 sudut dari mesbah dupa itu. 4 tanduk emas. Kemurnian, kemuliaan. Jadi karena jangan coba-coba. Sekarang yang sudah mulai dan yang sedang berjalan dalam penyembahan diiringi musik, saya minta dalam nama Tuhan Yesus stop. Kembali kepada yang asli. Ya. Kembali kepada yang murni. Sebagaimana yang dikatakan dalam Yohanes tadi. Ya.
akal tidak mencampuri sama sekali dalam kitab bermazmur. Akal tidak mencampuri. Itu firman Tuhan. Musik itu adalah akal manusia. Enggak boleh sama sekali. Dilarang. Itu firman Tuhan. Jadi saudara, lakukan. Sebab saat kita murni menyembah, kita dikelilingi oleh 4 tanduk emas dari surga. Wah, luar biasa. Luar biasa. Kita dikelilingi oleh kemuliaan Allah. Kuasa Injil, 4 tanduk emas, 4 tanduk emas melingkupi kita. Saya kerap menikmati Tuhan bicara langsung. Tuhan bicara apa? Baru saya ngomong Tuhan. Tuhan tahu saya mau bicara apa. Tuhan menjawab. Aku ada di mana engkau ada. Aku selalu ada untukmu. Teruskan perjalanan hidupmu. Engkau tidak sendiri. Itu jawaban langsung. Jadi, saya bisa dikatakan hampir setiap saat. Saya berbahasa, saya bermazmur dimanapun. Hanya kalau di dalam, ya kita ada di luar, sedang belanja, sedang kumpul-kumpul, mazmur kita dalam hati. Kalau sedang sendiri, mazmur kita keluar, tapi volumenya dikecilkan hanya untuk diri sendiri. Tiap saat, kapanpun, dimanapun, dalam keadaan sebagaimanapun, dalam keadaan seperti apapun. Karena mesbah dupa ini dikelilingi 4 penjurunya tanduk emas. Luar biasa. Penjagaan Tuhan, penyertaan Tuhan sangat dahsyat. Sangat dahsyat. Saya mengalami penjagaan Tuhan, penyertaan Tuhan luar biasa. Saya pernah bersaksi. Ketika kampus mau didatangi, saya datang menemui orang itu. Orang itu langsung lari. Lari orang itu. Sementara yang lain rekan dan para siswa-siswi, jangan. Saya temui mereka. Mereka yang kabur. Saya tahu mereka merasakan atau mereka melihat, saya tidak tahu. Tapi yang melihat malaikat Tuhan. Ada suara di luar. Ya, di luar. Ya. Suara di luar, di masyarakat. Orang itu bicara. Di masyarakat. Ketika Pak Pendeta itu datang menemui, yang kami lihat itu malaikat, bukan Pak Pendeta. Wih, keren, saudara. Itu membuat mereka kabur, angkat kaki. Jadi seperti itu. 4 tanduk emas melingkupi kita. Jadi kalau kita menyembah dalam roh dan kebenaran, tiap saat, kapanpun, dimanapun, dalam keadaan dan kondisi yang seperti apa, atau seperti bagaimanapun, 4 tanduk Allah itu melingkupi kita. Pembelaan Tuhan itu luar biasa. Amin. 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 Mau mengalami pembelaan Tuhan, penyertaan Tuhan. Saya mengalami, saudara. Bukan sekedar saya menyampaikan firman. Firman tetap ya, itu benar. Tapi saya mengalami. Saudara juga berhak mengalami. Karena dalam diri kita ada roh yang sama, yaitu Roh Kudus. Tinggal sekarang pemposisian diri, pemposisian Roh Kudus dalam hidup kita. Itu yang menentukan. Itu yang menentukan. Karenanya di penghujung akhir, di penghujung zaman anugerah ini, yuk ya jalani hidup dengan benar-benar kita seperti yang dikatakan dalam Wahyu ini, yaitu mesbah emas. Hidup kita seperti mesbah emas, dimanapun kita berada. Seperti mesbah emas, dimanapun tiap kita ada. Di kesibukan apapun tiap kita ada seperti mesbah emas dengan 4 tanduk emas yang melingkupi. Luar biasa. Dan lihat, apa yang kita kerjakan diberkati Tuhan. Lihat, apa yang kita lakukan, Tuhan tidak akan tinggal diam.
Tuhan campur tangan. Itu sudah pasti. Karena hidup kita betul-betul dalam lingkup kemuliaan Allah. Dalam penguasaan roh Allah. Dan itu jaminan. Jaminan. Siapapun tidak berhak untuk menyentuh mezbah dupa ini. Pernah terjadi, kita tahu kisahnya, ada yang dari luar. Dikatakan umat mungkin, tapi kalau yang saya baca itu sepertinya imam. Tiba-tiba masuk ke dalam ruangan suci, bukan karena tugas, karena dia masuk. Dia pegang mezbah dupa emas. Tiba-tiba sinar datang membunuh dia. Sinar datang membunuh dia. Saudara, jadi mezbah emas itu betul-betul 4 tanduk ini dahsyat banget. Jadi karena itu saudara, yuk jangan takut dimanapun berada, kemanapun pergi. Kalau itu karena Tuhan dan untuk Tuhan, Dia menjadi pelindung kita sejati, pembela kita sejati. Luar biasa. Akan firman Tuhan mengatakan, Dia berperang menggantikan kita. Amin. Amin. Dia berperang menggantikan. Karena itu saudaraku tidak bisa ditawar lagi. Hiduplah seperti mezbah emas ini. Mezbah dupa emas. Hiduplah. Sehingga 4 sudut kehidupan kita yang betul-betul saudaraku kita dikuasai oleh hadirat Tuhan. Dikuasai oleh 4 tanduk emas. Tanduk bicara kekuatan. 4 tanduk emas kemuliaan Allah melingkupi. Jadi dimanapun kita berada, kemanapun kita pergi, dalam kesibukan apapun tiap kita penuh dengan roh. Amin. Bermazmurlah, menyembahlah. Jangan ragu. Itu yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Supaya otoritas Bapa di sorga itu penuh melingkupi kita. Dan perlindungannya, pembelaannya sempurna. Saya mengalami, saya percaya saudara-saudara juga mengalami. Dengan cara Tuhan yang mungkin berbeda, tapi mengalami. Luar biasa. Tuhan Yesus luar biasa. Inilah kekasih Tuhan dia. Dengar firman-Ku, hamba-hambaku, dimanapun tiap dirimu berada, di kesibukan seperti apapun tiap dirimu, dalam mengerjakan yang harus engkau kerjakan, di kondisi seperti apapun dirimu saat-saat itu, jangan sekali-kali engkau mengabaikan peran kuasaku yang sudah kuanugerahkan pada tiap dirimu. Aku, Yesus Tuhan, mengasihi tiap dirimu. Aku sangat berkehendak lewat tiap dirimu, kemuliaan-Ku nyata. Melalui tiap dirimu, kenyataan kerja kuasaku makin dinikmati oleh anak-anakku, hamba-hambaku, serta tiap jiwa yang membutuhkan kasih-Ku. Karenanya tiap dirimu hambaku, ingatkan padamu tugas kudus dan agung yang kupercayakan padamu. Luaskan aku, Yesus Tuhan, dalam kuasa Roh-Ku, menguasai dirimu tiap saat, dan lakukan semua sesuai dengan firman-Ku. Aku bersamamu dan memberkati tiap dirimu. Demikian firman-Ku bagi dirimu. Terima kasih Bapak. Luar biasa ya, luar biasa.
Jadi dalam sangkakala, jadi kalau saya terus membahas, ini setiap sangkakala itu nggak akan ada habisnya. Tiap ayat itu ada maknawinya. Cuma sengaja dia dilompat, ya. Supaya kita wahyunya cepat selesai. Meskipun ini penting pembekalan untuk kita di akhir zaman, seperti yang sekarang kita sedang bahas, sangkakala ke-6. Ya, sangkakala ke-6 ya. Jadi kita perhatikan di situ, jadi keempat tanduk, suara yang keluar dari keempat tanduk mesbah emas yang di hadapan Allah. Perhatikan betul, mesbah dupa dengan keempat tanduk itu bicara tentang 4 Injil. Ya, bicara tentang, makanya hati-hati kalau ada muncul Injil lain. Ada muncul Injil lain. Ada muncul sekarang pernah terjadi Injil Barnabas, ada lagi Injil-Injil lain, jangan pakai itu. Jangan tergiur oleh Injil-Injil yang lain, ya. Hanya ada 4 Injil, ya. Dari keempat tanduk emas yang di hadapan Allah, keempat tanduk itu bicara kuasa. Itu mengelilingi mesbah. Ya, mengelilingi mesbah dupa. Dari situ keluar penyembahan yang luar biasa. Karenanya menyembah Tuhan agar kemuliaan Allah itu penuh. Jangan dicampuri dengan ajaran manusia. Jangan lagi ada penyembahan memakai musik. Full roh, ya. Tuhan bersama kita dan memberkati kita. Yang karenanya pada kesempatan malam ya. Pada kesempatan malam hari ini, saudaraku, di sangkakala ke-6 itu luar biasa. Ini adalah menjelang sangkakala ke-7. Tuhan benar-benar mempersiapkan gerejanya. Tetapi sangkakala ke-6, mulai sangkakala ke-5 itu adalah mulainya zaman Antikris. Antikris menguasai dunia mulai sangkakala ke-5. Ya, nah, jadi sangkakala ke-6 ini adalah pada zaman Antikris. Tidak dialami oleh anak-anak Tuhan, oleh gereja Tuhan yang digambarkan pada Wahyu pasal 12, yang disingkirkan ke padang belantara. Ya, yang disingkirkan. Ya, saudara, jadi kita yakin, makanya jagalah anugerah Allah dengan sungguh, meluaskan kuasa roh agar kita tidak mengalami penggenapan sangkakala 5 maupun sangkakala 6. Kita tidak mengalami karena kita ada di padang belantara. Amin. Amin. Kita selalu hidup dalam roh kita, karenanya jangan ada firman Tuhan, jangan beri tempat kepada iblis, ya. Jangan beri tempat sedikit pun pada iblis. Dengan kita memasukkan unsur penyembahan diiringi musik, itu kita memasukkan unsur kedagingan. Kita memasukkan unsur kepikiran daging. Mari, saudara, yang sudah ada di sini, mulai penyembahan diiringi musik, buang jauh-jauh, jangan pakai lagi. Penyembahan dalam roh dan kebenaran, full roh. Full kebenaran yang adalah firman Tuhan. Tuhan sangat ingin itu. Jangan ada di antara kita satupun yang karena pertimbangan-pertimbangan apapun kita menambahi firman. Kita tidak punya hak. Karena ada ayat di Wahyu pasal 22. Jangan menambah, jangan pula mengurangi. Tuhan bersama kita. Dan di kesempatan malam indah ini, saudara kekasih Tuhan yang berbahagia, Tuhan akan selalu menjadikan kita berhasil dalam kehidupan pelayanan kita sepanjang kita tetap dalam penguasaan roh dan berpegang teguh kepada firman Tuhan. Jangan melanggar. Jangan melanggar, saya pesan. Jangan melanggar firman. Baik menambah maupun mengurangi. Jangan. Karena hidup kita ditentukan oleh apa yang Tuhan sudah firmankan, oleh apa yang Tuhan kelak akan firmankan. Yang kita terima pribadi kah, atau kita terima saat kita berdoa bersekutu bersama.
Itu hidup kita ditentukan oleh firman Tuhan. Jadi karena itu kekasih Tuhan yang berbahagia, rekan-rekan pekerja Kristus, Tuhan sangat mau senangkan hati Tuhan. Dan Tuhan memberkati beserta kita semua. Dalam kita berdoa. Ibu Dani aja berdoa, siapa Bu Dani? Sepertinya Om nggak bisa masuk. Mari rekan-rekan itu para hamba Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat bersama-sama. Terima kasih Bapak yang ada di dalam surga. Saat ini kami semua hamba-hambamu datang mengambil yang akan hadirat. Kami berterima kasih dan bersyukur karena Engkau Tuhan yang sudah memberikan kebenaran firman-Mu saat ini kepada setiap kami, supaya kami boleh mewaspadai di dalam setiap kehidupan pribadi lepas pribadi, bahkan juga di dalam tiap pelayanan kami masing-masing, supaya para hamba-hambamu saat mendengar perkara ini mereka ada rasa takut dan gentar kepadamu, sehingga mereka memulai panggilan, yaitu untuk melekat di dalam Engkau, bahkan di dalam pelayanan tidak keluar daripada kebenaran firman-Mu, tidak menambah dan tidak mengurangi akan apa yang sudah Engkau tentukan bagi setiap kami. Itu sebabnya Bapa, pakai setiap kami para hamba-hambamu dimanapun mereka berada, supaya mereka benar-benar Tuhan akan menjadi berkat bagi domba-domba, bagi jemaat-jemaat yang dilayaninya, supaya mereka mengajarkannya tidak keluar daripada kebenaran firman-Mu. Karena mereka Tuhan bertanggung jawab kepada penghulu gembala untuk membawa jemaat-Mu, mempersiapkan mereka menjadi mempelai-mempelai Kristus. Bapa, berikan kekuatan di mana di hari-hari terakhir ini banyak permasalahan, banyak pencobaan, dunia semakin harus semakin jahat, tetapi karena tanduk emas yang barusan kami dengar Bapak, yang akan memberikan perlindungan bagi setiap para hamba-Mu dan anak-anak-Mu, dan mereka boleh senantiasa melekat di dalam Engkau, mereka boleh senantiasa melihat karya-Mu, merasakan Tuhan bahwa perlindungan-Mu tidak akan pernah terbuka. Dan kalau kami benar-benar Tuhan mengasihakan Engkau dan menjadi pelaku-pelaku daripada kebenaran firman Tuhan Yesus, kalau pada saat ini agak banyak gangguan tatkala kami bersama-sama mendengar firman-Mu, tatkala kami memuji akan nama-Mu, banyak hal yang tidak bisa kami paham, tetapi Tuhan, Engkau yang tetap ada bersama dengan kami. Itu sebabnya berikan senantiasa kuasa untuk kami dapat mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Umat-Mu Tuhan dimanapun mereka berada, biarlah Tuhan Kau juga akan senantiasa tolong, supaya mereka juga mengikatkan dirinya di dalam Engkau. Bahkan mereka semua jemaat dimanapun yang dilayani para hamba-Mu, supaya mereka penuh dengan Roh-Mu Tuhan, supaya mereka mentaati akan apa yang Tuhan sudah berikan di dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dimanapun mereka melayani anak-anak-Mu, hamba-Mu di lingkup GSII, supaya mereka Tuhan juga taat kepada perkara-perkara ilahi. Demikian pula saat ini kami berdoa untuk acara Tuhan 2 Desember bagi Om Eka dan Tante yang ada di Bandung. Biarlah Tuhan Engkau berikan kelancaran, berikan cuaca Tuhan yang baik, berikan mereka semuanya yang dalam acara ini, bahkan kepanitiaan sekalipun, supaya mereka dalam keadaan sehat, tidak kekurangan suatu apapun. Akan biaya-biaya yang dibutuhkannya, Engkau juga Tuhan akan mencukupi. Bagi para hamba-hamba Tuhan yang akan datang Tuhan untuk bersama-sama mengadakan acara di Bandung, kami serahkan dalam tangan-Mu.
Dari mulai saat ini Tuhan kami berdoa supaya kuasa Tuhan melingkupi bahkan apapun yang mereka butuhkan. Engkau juga Tuhan yang akan menolong. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati hamba-Mu Kak Ika yang sudah memberitakan akan kebenaran firman-Mu. Biarlah kuasa itu semakin harus semakin dahsyat Tuhan. Pembukaan rahasia-rahasia firman-Mu akan semakin nyata, dan kami yang mendengar akan terus menyiapkan diri dan tidak mau keluar Tuhan daripada kebenaran firman. Walaupun banyak iming-iming, walaupun banyak bujukan-bujukan, tetapi kami tetap mau berpegang Bapa, yaitu di dalam kebenaran firman. Terima kasih Bapa di dalam surga. Sore malam hari yang indah ini kami serahkan dalam tangan-Mu. Kalau sebentar kami akan mendengar pesan-pesan-Mu lewat penglihatan, biarlah Tuhan akan mengurapi bagi setiap mereka yang menyampaikan dan bagi setiap mereka yang mendengarkannya. Terpujilah akan nama-Mu. Segala puji hormat syukur kami kembalikan kepada-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan pada akhir kebaktian lewat Zoom ini ya Tuhan, meskipun banyak ya Tuhan gangguan yang mengganggu di dalam acara Zoom ini ya Tuhan, tetapi kami bersyukur kepada-Mu, meskipun banyak gangguan, tetapi firman-Mu sudah Engkau sampaikan ya Tuhan, agar kami tetap senantiasa melakukan dan melaksanakan apa kata-Mu ya Tuhan, apa kata firman-Mu, supaya kami jangan bersalahan di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati kami semuanya yang hadir pada saat ini ya Tuhan, yang mengikuti kebaktian bersama lewat Zoom ini ya Yesus. Biar Roh Kudus-Mu akan menguasai kami dan memberkati kami sekalian ya Tuhan, sehingga kami pun juga Tuhan boleh berpisah sama satu dengan yang lain dengan penuh sukacita dan penuh bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus. Hanya bersama aku Yesus Tuhan. Hidup tiap dirimu hamba-hambaku adalah hidup dalam pengelindunganku yang penuh. Hidup dalam perlindungan dan penguasaanku yang penuh. Itu aku sangat menghendaki. Itu nyata di hidup masing-masing pilihanku. Termasuk dirimu masing-masing. Karena itu hamba-hambaku, luaskan kuasa Rohmu tiap saat menguasai dirimu. Jangan ada di antaramu yang membatasi kuasa atas dasar alasan apapun. Jangan ada di antaramu yang menimbang-nimbang penguasaan Rohku atas dirimu tiap waktu. Karena kuasa Rohku yang ada pada dirimu adalah itu aku, Yesus Tuhan sendiri yang ada padamu. Dengan menimbang-nimbang penguasaan Rohku pada tiap dirimu, sama saja engkau menimbang-nimbang aku. Yesus Tuhanmu, aku tidak suka hal itu. Karena itu hamba-hambaku, tetapkan hatimu. Jangan engkau terus meluaskan penguasaan Rohku tiap saat pada dirimu. Maka engkau menikmati apa yang menjadi janjiku di hidupmu masing-masing. Perlindunganku, pembelaanku, penyertaanku, dan aku jadikan tiap dirimu berkat. Sebagaimana firman-Ku bahwa tiap dirimu adalah terangku dan garamku. Aku Yesus Tuhan bersama tiap dirimu. Terimalah aku Yesus Tuhan memberkati tiap dirimu. Aku tidak akan meninggalkan dirimu. Luaskan kuasaku. Maka saat engkau benar-benar meluaskan otoritas Rohku, maka engkau menikmati seperti apa aku
aku Yesus Tuhan melekat pada dirimu. Perlindunganku, penyertaanku, damai sejahtera-Mu melimpah di hidupmu. Lagi sekali aku Yesus Tuhan mengingatkan pada tiap dirimu, agar tiap dirimu meluaskan penguasaan Roh-Ku tiap saat. Aku memberkatimu selalu dan menjadikan tiap dirimu berkat-Ku bagi jiwa-jiwa. Namun berjagalah dan berwaspadalah, karena iblis dengan tipu dayanya akan berusaha untuk membuat tiap dirimu atau di antaramu itu melakukan yang tidak aku kehendaki. Aku tidak mau itu terjadi di antaramu. Karena itu tetapkan hatimu dengan engkau meluaskan penguasaan Roh-Ku, maka aku Yesus Tuhan melindungi, membelamu, dan juga memberkatimu. Aku Yesus Tuhan bersamamu. Terimalah berkat-Ku. Aku memberkati pelayananmu dan kehidupan sehari-hari tiap dirimu, serta kehidupan pendidikan dan tumbuh kembang serta pelayanan tiap dirimu. Aku selalu ada bersamamu. Demikian firman-Ku untuk tiap dirimu. Malam ada karena yang sah. Terima kasih Bapa di sorga. Engkau luar biasa, sangat mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpuji Engkau Yesus Tuhan kekal selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.